Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Cak Koja, cakap-cakap konstruksi baja. Ya, kita hari ini sudah kedatangan kawan ya. Tidak jauh sih, ya cuma macetnya aja. Ya, kalau di Jakarta dan sekitarnya kan nggak jauh, cuma macetnya aja. Ya, baik langsung kita sambut saja tamu kita pada siang hari ini. Bapak Dr. Heri Suprapto MT. Ya. Kalau kurang ditambah lagi Pak perkenalan. Dari beliau sehari-hari sebagai staf pengajar atau dosen di Universitas Gunadarma. Tapi nanti perkenalannya lebih lengkapnya biar beliau sendiri yang bercerita ya kepada teman-teman sahabat kerja. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau nanti terkait dengan kegiatan-kegiatan di tetap ya di dunia konstruksi, dan saya yakin beliau akan bercerita juga nanti terkait dengan perkembangan di IKN karena belum lama beliau berkunjung ke sana ya. Nanti kita akan dengarkan ya sejauh mana persiapan-persiapan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Oke, selamat siang Pak Heri, apa kabar nih? Selamat siang Pak Singgi. Selamat siang Sobat Koja. Perkenalkan saya Heri Suprapto ya. Jadi saya kalau di ISSC ini saya sebagai bagian atau anggota dari bagian kerjasama dan humas ya. Ini kemudian kalau sehari-hari saya di Universitas Gunadarma, di Teknik Sipil Universitas Gunadarma, kebetulan sampai saat ini masih ditugaskan oleh pimpinan untuk menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Sipil di Universitas Gunadarma. Yang di Depok ya? Kalau kantor saya di Kelapa II, tetapi karena di Gunadarma itu nggak ada kampusan sebetulnya, semuanya sama. Jadi ngajarnya ya di Depok, di Kelapa II dan sebagainya. Itu Pak. Siap Pak Heri. Ya Pak Heri, kita 15 menit ke depan kita akan coba berbagi informasi ya. Dan terima kasih Pak Heri sudah singgah di studio podcast Koja. Kemarin saya dengar Pak Heri kan barusan jelong-jelong nih ke Kalimantan, khususnya di calon ibu kota negara kita yang baru, ya kan? Nah, apa nih bawa oleh apa Pak dari sana Pak? Biar teman-teman Koja ini atau pengurus yang lain juga mendengarkan, karena seminggu yang lalu loh. Artinya ini sangat update sekali kan informasinya. Nah, silakan Pak Heri, monggo. Jadi gini, kemarin itu kebetulan saya seminggu full dari Senin sampai Sabtu. Itu seminggu Pak di sana? Seminggu full dari Senin sampai Sabtu. Jadi posisinya ada di Balikpapan, kemudian ada di IKN-nya ya. IKN itu di Penajam Pasir Utara. Jadi lokasi calon ibu kotanya memang di Kabupaten Penajam. Iya, kalau lokasi ibu kota itu di kabupatennya Penajam Pasir Utara. Oke. Tapi kalau kecamatannya itu di Sepaku untuk yang KIPP. Jadi yang pusatnya itu di titik nol itu di Sepaku. Nah, itu kemarin juga kita sempat ya, artinya audiensi dengan Pak Camat dan beberapa lurah lah di sana yang itu, dan aparat sempat ya. Ya, menyampaikan ya, mereka menyebutnya kebahagiaan dan keresahan gitu. Gitu. Jadi dua hal langsung jadi mereka rasakan. Jadi mereka yang menjadi resah apa nih? Kalau bahagia pasti enak lah ya. Resahnya itu mereka melihat dari, mohon maaf, ini kalau di Jakarta dulu kan yang Betawi akhirnya terpinggirkan. Jadi mereka resahnya itu jangan-jangan karena mereka sadar bagaimanapun secara pendidikan mereka juga masih kurang, ketinggal lah, bukan kurang tapi tertinggal. Skill juga mungkin tertinggal karena mereka memang kondisi alamnya kan ya memang seperti itu. Kebanyakan mereka bertani atau tambang gitu ya, artinya seperti itu, sehingga itu yang saya tangkap, waduh, mereka merasakan keresahan karena kalau mereka sekarang katakanlah punya tanah 3 hektar gitu. Kalau mereka punya tanahnya luas. Penduduk itu ya? Iya, mereka punya, dan kebanyakan memang juga pendatang sih. Oke. Itu misalnya punya 3 hektar, biar kalau mereka menyebutnya sebenarnya bukan ganti rugi, ganti untung. Tetapi dengan kondisi sekarang ini
biarpun ganti untung itu, kalau dia belikan di tempat yang agak jauh sedikit, Tetap kurang. tetap Ya. nggak akan dapat 3 hektar itu. Oh iyalah. Nah iya, itu iya. itu yang mereka, sehingga kemarin mereka itu mintalah kalau bisa itu ada Kompensasi atau sifatnya sebenarnya kalau untuk tanah mereka sadar itu artinya peraturan ya, artinya susah di ini, tapi bagaimana dengan SDM mereka Oh. bisa ditingkatkan lah. ya, ya. Kemarin sih memang sudah ada dari beberapa kementerian itu yang misalnya pelatihan untuk jadi sopir dump truck Oh, oke. atau operator alat berat. Nggih, Nah, nggih, nggih. tetapi kan gini, mungkin ke depan kan kalau nggak salah kemarin Pak Camat bilang jadi pertengahan Agustus itu sudah mulai. Gitu, Ada pekerjaan fisik atau apa? iya, jadi pekerjaan fisik itu udah mulai kan Oh. mesti besar sekali di Ya, sana ya. itu Agustus volumenya. bulan depan ya. Iya, nah itu pengennya mereka ya kalau bisa terlibat tapi lebih tinggi lah, jangan hanya jadi Penonton ya. penonton atau jadi tenaga kasar lah Oh. gitu ya. Jadi kalau mungkin mereka bisa dikembangkan untuk skill mereka gitu ya. Ya Kalau harusnya kan dari pihak aparat desa ataupun Pak Camat punya data Pak. Tingkat pendidikan mereka itu rata-rata apa? Sekolah dasar, SMP, Iya. SLTA. mereka ada, tapi kalau itu memang ya itu tadi kebanyakan memang sekolah yang ada di sana memang sampai SMK. Ah, malah ada SMK. Tidak, kalau perguruan tinggi kan Oh iya, tidak artinya ada. kan sebenarnya kalau untuk level-level administrasi kan cukup juga itu nggak ada masalah kan. Iya, tapi kan apa tergantung nanti, artinya seharusnya punya skill yang lebih lah, artinya Oh, iya. saya juga belum tahu ya artinya SMK-nya di sana seperti apa kan. Iya, iya, iya. Kan karena SMK-nya itu ya di tempat yang jadi gini, satu kecamatan itu penduduknya sekitar 37.000. Satu kecamatan. Waduh. Iya, iya, iya. Kebayang lah Pak, kebayang. Ya, artinya memang tapi bagusnya mereka sadar bahwa saya nggak mau terjadi keulang di Jakarta. Oh gitu Nah, ya. jadi Dari awal ya. jadi ya mereka mungkin akan mempersiapkan Iya, dan saya kira juga banyak kok perguruan tinggi yang memang mau buka di sana ya. Oh, oke. Dalam bentuk program studi di luar kampus utama itu setahu saya sudah ada beberapa kampus yang Oh, sudah yang melirik ke sana ya. bukan hanya melirik, memang sudah action. Oh, Jadi kan itu artinya sudah membangun fisik kampusnya di Penajamnya atau di Balikpapannya? di penajamnya ya, di penajamnya. Di Penajam dan sekitarnya lah, itu tentunya di Sepakunya juga nanti kan ada kawasan pendidikan, itu mestinya akan banyak sekali yang pengen ke sana gitu Pak ya. Oke. Ya, Pak Eri. Jadi memang di mana-mana ya pembukaan lahan itu persoalannya dengan masyarakat ya. Ya. Nah. Karena memang ini lokasinya itu memang benar-benar masih Asli ya. asli gitu. Artinya Itu berapa persen tuh pegunungan? Istilahnya modelnya kayak model Bogor kan, naik turun jalannya atau banyak flat mendatar. kalau di Sepakunya sudah relatif flat ya. Flat, ya. Tapi untuk jalan ke sana naik turun. Naik turun. Nah, makanya kalau kemarin juga sempat ini, wah ini nanti untuk transportasi Oh iya, mau material ya, itu logistik ke sana ya. demopnya itu cukup Oh iya iya. harus menyita perhatian lah, artinya Iya. itu. Ya ya, tadi Pak. Oke Pak Eri, ini tadi kan baru kita buka informasinya. Jadi selama seminggu Pak Eri di sana itu tentunya mencoba melakukan pemetaan juga kan, Ya. terkait dengan apa namanya geografisnya mungkin ya. Nah Pak Eri kan tempat cerita berarti Pak Eri turun di Balikpapan ya, paling dekat ke Penajam dari Balikpapan. Jadi Bukan dari Samarindanya ya. dari Balikpapan. Nah, dari Balikpapan itu nanti ada beberapa rute yang bisa kita ikuti. Oh. Yang Berapa pertama- jam tuh normalnya berapa jam tuh? Kalau Naik kita- apa berapa jam? Oh, naik jadi rute yang pertama jadi kita lewat darat. lewat darat. Lewat darat, jadi lewat tol yang baru ini. Oke, dari Balikpapan. Balikpapan Samarinda itu. Oke. Nanti kita turun keluar di Semboja, kemudian lewat arah Sepaku. Itu Itu darat terus. jalannya ya mulus sih Oke, mulus. oke. Tapi Sudah mungkin cor beton atau aspal dan beton kan ada iya, itu, tapi iya. sempit. Maksudnya gini, dalam artian kalau sudah ada Dua jalur bisa? Dua jalur ya. Ya kayak ya dua jalur aja. 2 jalur ya. Tidak ada bau jalan ya. Bau jalan ada tapi tidak ada separator. Oh, enggak separator. Jadi mungkin Oke, kayak oke. jalan-jalan Ya, tingkat dua ya. itulah. Ya, ya, nah ya. itu
Itu memang kalau dari segi Kalau darat elemennya, berapa jam tadi itu? ya mungkin kalau langsung gitu bisa 2,5 sampai 3 jam lah. Tanpa lampu merah ya. Oh, kalau merah sedikit. Cuma Iya. kan ya itu tadi, artinya dengan asumsi tidak ada kemacetan. Artinya kemacetan itu mungkin kalau ada mobil mogok atau apa. Oh, Karena oke, oke. itu kan Ya ini normal lah ya, normal ya. itu Oke. sekitar ya 2,5 2,5 jam, sampai ya. 3 jam. Itu kalau lewat darat gitu. Darat ya. Tapi itu kan bisa itu ya, kan kayak ada apa? Kenapa lama ya dengan yang misalkan nggak ada jalan langsung bypass atau muter. gimana? Belum. Jadi memang muter gitu. Tapi makanya masyarakat di sana ada juga yang menggunakan kalau untuk barang ya. Iya. Artinya yang bawa kendaraan gitu. Jadi kalau dari Penajam itu Penajam Pasir Utara itu kabupaten itu mereka ke pelabuhan kemudian naik ferry. Nah, Ferry nanti tiba di pelabuhan Karyango yang di oh, Balikpapan. Nah Ya, itu jadi itu modelnya kayak teluk berarti ya kalau nah kalau nggak salah ya kemarin itu ada ferry yang namanya itu Selat Madura 1 dan 2. oh nama ferinya Iya, saya kalau nggak apa, saya coba berpikir apakah itu pindahan dari Madura, Madura ya? karena dibangun. Jembatan di Iya, sana ya. tapi Oke, oke. itu Kalau naik ferry berapa jam, Pak? naik ferry kan kalau ferry ya dikit. Kemarin sih saya ya Pak dihitung naiknya kemudian turunnya. Iya, iya. Itu Intinya sekitar sampai 1 jaman. oh, ya Lebih cepat. lumayan ya. Lebih cepat. Iya, ya. Itu kendaraan udah bisa naik juga ferry Naik kan? karena ferrynya nggak segede Merak gitu ya. Oke, Mungkin oke. mobil muat sekitar 12. Oh, iya, Artinya kan lumayan nggak, banyak, tapi kan ya. nggak lama. Nggak lama. Memang setiap 15 menit ada. Oke, oke. Kemudian Ferry itu bisa dinaikin paling besar kendaraan apa, Pak? Truk bisa juga? truk bisa, Oh, truk truk bisa. besar-besar itu pun bisa. Oh, gitu. Nggak masalah sebetulnya. Berarti misalkan nanti ada muatan baja konstruksi pun biasanya kan pakai trailer tuh, Pak. Nah, mungkin nanti akan ada kita arahkan jamu Iya. dengan trailer misalkan ya. Nah, ada juga yang sebetulnya memang kalau di sana itu ya pertama laut ya. Kemudian laut. Nah, kalau laut itu kan di selat ya, ada selat Makassar itu. Teluk Balikpapan ya. Teluk Balikpapan. Nah, Teluk Balikpapan itu sekarang lagi itu kan di tengah-tengah itu ada pulau, Pak. Ada Oh, ada pulaunya? Pulau Balang gitu yang Pulau menghubungi. Balang ya. Jadi Balikpapan, Pulau Balang, Penajam. Oh. Nah, kemarin yang sekarang sudah dibangun jembatan. Sebetulnya nanti dari harapannya Balikpapan ke dari Pulau Balang. dari yang sudah dibangun itu dari Penajam ke Pulau Balang sudah, Nggih. Pulau Balang ke Balikpapan. Balikpapan sudah. Oh, jadi udah nyambung ini. Cuma yang belum jalannya. Oh. Kan itu pulau, kemudian Nggih. pulau ketemu pulau di Balikpapan itu kan nggak langsung jalan, tapi ini lagi Oh. tahap proses pembebasan. Kalau dari Penajamnya sudah dibangun Sudah ada jalan, akses? sudah jalan beton cukup bagus. Oh, udah lah. bagus Saya ya? sudah kemarin ke sana. Nah makanya nanti, tapi kemarin di sini itu kan jembatannya cukup besar ya, Berapa meter? 800 meter, Oh, hampir 1 807 kilo ya. itu Hampir. kabel stay. Artinya kan Iya, iya. kemarin bajanya berarti bisa dari laut mungkin ya, untuk transportasinya. Nah, nanti kita coba cari tahu tuh siapa yang bangun kemarin sana kan. Ada kemarin itu saya kebetulan bisa ke sana juga. Kemarin kebetulan tertutup cuma karena kita berangkat dari tim dari kabupaten itu kita bisa naik ke sana. Oh, Kemudian oke. boleh ya foto-foto boleh. Kami membuat beberapa konten lah di sana Oke. untuk keperluan kami. Iya, iya. Itu menarik sebetulnya memang ya itu tadi. Tapi secara keseluruhan tantangannya cukup berat lah. Maksudnya gitu, tantangannya challenge sendiri lah Pak ya. Iya, Challenge iya, sendiri iya. untuk bagaimana nanti transportasi material khususnya Iya. beton, Untuk karena mensuplai pembangunan di sana. saya ya. yakin beton kan akan butuh Iya, banyak sekali. Iya, iya. Dan itu kalau dari Balikpapan kan ya tadi jalannya Iya. seperti itu. Kalau yang jalur darat kan 2,5 jam itu mobil biasa ya. Ya, tapi karena di sana di Balikpapan pun kan kalau Batu itu sekarang masih dari Palu. Dari Sulawesi, Iya, tidak dari Kalimantan. tidak. Iya, Jadi iya. harus datengin makanya Iya. cukup mahal. Oke. Iya Pak Heri. Oke, jadi Pak Heri sudah menyampaikan tadi ya bahwa
secara fisik IKN itu sudah ada pembangunan. Artinya tadi sudah ada jembatan, ini kan ini udah Oh iya, detail iya. kan. Kalau Ini kan dalam rangkaian ke sana kan. dalam kalau ininya belum apa istananya itu Oh iya, belum, tapi ya, artinya secara fisik. penghubungnya Ya, artinya secara fisik ini kan fisik kan dari mulai jalan, jembatan, kemudian ada penghubung. waduk kan, waduk Oh iya, waduk yang Sepaku kemarin. Semoy itu Oh juga iya. sudah mulai. Udah mulai juga ya. Memang target 2023 udah bisa. Oh, oke. Nah, artinya apa nih? Pak Heri kan kemarin sudah ke sana. Nah, tentunya kemarin saya dengar-dengar juga mau mengangkat isu yang kemarin Pak Heri Ya. kunjungi, ya kan, bisa ketemu dengan bupati yang sekarang ini juga ya. Akan mencoba berbagi informasi kan Heeh. kepada kawan-kawan semuanya. Nah, ini gimana Pak program Pak Heri itu, Pak? Nah, ini gini, untuk yang pertama ini kebetulan Nanti kan salah satu narsumnya kan ketemu kita juga, Ya. Pak Budi Harta jadi Winata, ya? tanggal 26 besok Oke. itu di S2 Gunadarma Teknik Sipil, yaitu Yeah. di Manajemen Rekayasa Infrastruktur, Oke. itu mengadakan seminar nasional. Oke. Nah, seminar nasional itu membahas mengenai tantangan dan potensi, yaitu untuk permasalahan material di pembangunan IKN. Nah, kebetulan besok keynote-nya adalah Pak Bupati, Pak PLT, Pak Ramdan itu. Oke. Itu Oh, Pak Bupatinya ya, bupatinya. PLT PLT Bupati ya, itu oke. kebetulan sampai saat ini sih beliau Masih PLT ya? artinya masih confirm untuk hadir, Oh. kecuali kemarin sih kecuali ada hal yang mendadak yang tidak ini, tapi kalau sampai saat ini masih confirm untuk hadir. Oh, hadir fisik ya. Hadir Bisa fisik. luring ya. Kemudian nanti salah satu pembicaranya kan, makanya kemarin saya juga terima kasih sebelumnya kepada Pak Ketum. Iya. Jadi sudah bersedia Sedia, iya. untuk menjadi salah satu narasumber gitu. ya, Artinya iya. biar nanti artinya informasi dari yang saya belajar ini seperti apa. Iya. Oh ini loh, ISSC ini punya seperti apa, Iya, karena kapasitas ISSC nanti untuk mendukung ke sana artinya ya. biar ternyata kita itu secara kapasitas, secara teknologi, secara SDM kita itu cukup Cukup mampu, gitu. iya. Jadi saya berharap nanti di seminar itu bisa Ketemu ya. bisa ketemu, dan mungkin Informasinya, nanti ya. kalau teman-teman sobat Koja pengen melihat, nanti insya Allah nanti ada saluran Oh, channelnya ya. channelnya, Oh, nanti kita coba berikan lah, intinya untuk ini nggak lama sih, paling sekitar ya seminar paling 2 jam lah. 2 ya, jam, iya. itu udah Iya. Nah, ini kita coba luring, tapi nanti kan ya kondisinya masih gini, mungkin masih separuh. Iya, iya, iya. Gitu. Baik Pak Heri, jadi sahabat kerja, waktu kita singkat tapi padat tadi informasi yang disampaikan. Memang kita tadi akan mengupas lagi ya di acara sebenarnya kampus khususnya di Fakultas Teknik ya penyelenggaranya ya. Teknik Sipil Teknik Sipil Gunadarma, dan Pak Heri nanti akan membagikan linknya linknya bagi kawan-kawan yang tidak bisa hadir di luring tapi akan ada channelnya ya, Iya. sehingga bisa dilihat secara langsung. Baik Pak Heri, terima kasih ini waktunya sudah berbagi. Oke, terima Atau kasih. mau ada disampaikan sedikit, monggo. Mungkin gini, kalau boleh Oke. ya Pak, ini kebetulan kan ya tadi saya sampaikan bahwa saya di pendidikan gitu ya, memang selama ini itu kayaknya kami itu perlu ya, kalau dari khususnya di Gunadarma itu perlu lokasi, atau ini khususnya untuk baja Tempat ya. Misalnya ya kebetulan kemarin kan COVID, jadi kita nggak sempat keluar gitu Iya. ya. Mungkin ke depan kalau sudah normal, kita perlu saya kira untuk tempat-tempat untuk field trip, untuk magang, Oh, dan oke. sebagainya, khususnya yang Terkait dengan konstruksi baja. konstruksi baja. Oh, Karena siap. biar nanti kita juga nanti software atau aplikasi-aplikasi yang bisa saya gunakan di perencanaan struktur baja, karena Oke. saya yakin minat mahasiswa itu besar sekali. Besar, Cuma memang karena baja ini kan spesifik, Spesifik, jadi betul. agak kesulitan Iya. tempat gitu ya. Iya, Nggak iya. seperti beton. Kalau beton mungkin di mana-mana Iya, kita kita bisa ngecer semennya atau apanya kan. Tapi kalau Baja kita mau beli WF kan nggak bisa kita. labnya ngecer. juga kan Labnya juga nggak mudah, gitu ya. betul, Artinya nggak mudah. terus masangnya seperti apa gitu kan, Ya, yang itu butuh alat perlu. juga. Nah, jadi mudah-mudahan nanti teman-teman sahabat Koja yang bergabung di ISSC ini bisa
memberi fasilitas kepada kami lah untuk Oh, siap. untuk bisa entah field trip, Ya, entah ya. pelatihan, Entah magang ya? magang dan Oh, sebagainya itu sehingga mahasiswa minat ke konstruksi baja ini lebih Ya, ya, lebih terwadahi lah Iya, gitu. iya, iya. Mungkin Wah, itu. cepat. Ya udah nanti Dan akan- ini Pak, mungkin kami juga akan sering ya nanti mengundang teman-teman Sobat Koja terutama yang di ISSC ini Iya. untuk mungkin jadi narasumber atau berbagi ilmu lah intinya. boleh. Kami sangat Iya. mengharapkan berbagi ilmu dengan Siap. kami lah gitu. Siap. Kalau ya saya kan Pak Heri kan tahu lah. Kita ini kan ada 4 disiplin ya kan, Iya. ada komite desain, komite Iya. material, komite pelaksana, ini yang kontraktor fabrikator, komite pemeliharaan ya kan. Nah, 4 komite ini yang mungkin bisa kita maksimalkan. Selain juga bidang lain ya, bidang lain kan juga ada kerjasama, advokasi ya kan, ada sertifikasi, penelitian. Nah, ini nanti bisa lah Ya, kita. sertifikasi karena gini Pak Singgih, kami di Gunadarma sudah punya LSP. Oh, LSP tapi karena kondisi yang siap LSP kami sudah di akreditasi. akreditasi BNSP sudah. Oh, baik. Nah, kita lebih ke keairan ya sekarang itu yang punya skema-skema untuk keairan. Oke, untuk bajanya belum ya? Belum, Oh, karena siap. terus terang kan ya baja nanti, makanya nanti kalau misalnya ISC itu bisa ngarah ke sana, nah kami akan bikin gitu, Ya, artinya menyiapkan itu skema untuk khusus untuk baja sehingga seperti apa yang dibutuhkan. Nah itu kalau ada informasi itu kami bisa mengembangkan Ah, skema baik. karena asesor kami juga untuk itu sudah di sipil sendiri itu asesor kami sudah 12. Oh ya udah Itu cukup. udah bisa. Siap Pak Heri, menarik Oke. sekali nih. Iya, Pak. Ya, jadi kita nanti di acara berikutnya kita ngupas kegiatan dengan perguruan tinggi Pak. Oke. Ya kan siap. kita juga dari ISSC juga kan ada program kerjasama ya. Iya. Nanti kita akan kupas ya, mungkin nanti kita undang teman-teman yang lain ya. Oh, Harapannya siap, seluruh siap. perguruan tinggi se-Indonesia ini bisa Mungkin bisa sharing. kita sharing kan ya. gitu kan kondisinya gitu ya. Oke Pak Heri, terima kasih waktunya. Terima Ya. kasih. Sahabat Pak Koja, kita ketemu lagi karena Singgih. terbatasnya waktu Oke. ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan mudah-mudahan informasi yang disampaikan Pak Heri bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.